Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Yunia. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi surat lamaran pekerjaan. Nah, apakah kalian pernah mendengar atau tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Nah, akan Ibu jelaskan ya dari hari ini. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu berbeda dengan surat dinas, berbeda juga dengan surat pribadi. Nah, bedanya apa sih? Kalau surat pribadi itu ditulis dengan ragam santai, boleh ditulis dengan keluarga, teman, atau kerabat yang jauh. Sedangkan surat dinas itu adalah surat formal atau surat resmi. Nah, bagaimana dengan surat lamaran pekerjaan? Mari kita simak. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang ditulis oleh seorang pencari kerja dan ditujukan kepada instansi atau lembaga pemberi kerja. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat pribadi resmi sehingga bahasa yang digunakan harus formal atau resmi. Nah, ini dia contohnya. Nah, anak-anak, jadi surat lamaran pekerjaan masuk ke dalam jenis surat pribadi resmi karena ditulis oleh seseorang pribadi tetapi harus menggunakan bahasa resmi atau formal. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa pahami kan? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui isi dari surat lamaran pekerjaan. Yuk kita mengenal surat lamaran pekerjaan. Saat kita ingin melamar sebuah pekerjaan, kita membutuhkan surat lamaran pekerjaan yang baik. Mari kita perhatikan dan kita pelajari unsur-unsurnya. Ada 7 unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, 1. Itu merupakan tanggal surat. 2. Hal atau perihal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Isi surat. 6. Salam penutup. 7. Yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama jelas kita. Nah, bagaimana anak-anak? Apa sudah bisa dipahami? Untuk 7 unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, Ibu akan menjelaskan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan lebih spesifik ya. Untuk yang pertama, unsur surat seperti yang anak-anak lihat. Nah, biasanya kita letakkan di pojok kanan atas ya. Di situ berisi tanggal surat yang terdiri dari kota, tempat saat itu dibuat, kemudian tanggal suratnya. Jangan lupa penulisan itu sesuai dengan PUEBC. Apa itu? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, nama kota harus dimulai dengan huruf kapital, diikuti dengan koma. Kemudian tanggal surat bulannya harus ditulis awalannya dengan huruf kapital. Oke, dipahami? Baik, selanjutnya di bagian yang kedua. Di bagian kedua ini ada hal atau perihal. Hal atau perihal ini adalah judul surat. Nah, karena surat kita adalah surat lamaran pekerjaan, tentu yang perlu kita cantumkan pada bagian hal adalah lamaran pekerjaan.
Anak-anak tidak boleh lupa kalau di dalam bagian hal perihal haruslah sesuai dengan prinsip penulisan judul. Nah, masih ingat? Kita harus menuliskannya setiap awal kata dengan huruf kapital. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Unsur bagian yang ketiga adalah halaman surat. Ada dua hal yang perlu ada atau yang perlu kita tanyakan pada halaman surat. Yang pertama adalah pihak. Pihak mana yang akan kita tujukan surat lamaran kita. Jika anak mengetahui namanya, boleh langsung dicantumkan. Jika tidak tahu, kita boleh menuliskan posisinya saja. Misalnya, dia adalah direktur, dia adalah wakasek, dia adalah dan lain sebagainya. Hanya posisi jabatannya yang ada di dalam perusahaan tersebut atau institusi tersebut. Kemudian di bagian kedua kita menemukan alamat yang lengkap di mana posisi perusahaan tersebut. Baik, kita lanjut dalam unsur yang keempat. Unsur yang keempat adalah salam pembuka. Ingat, penulisannya biasanya kita menuliskannya seperti ini. D-nya kita tulis dengan huruf kapital ya. Kemudian H-nya kita tulis dengan huruf kecil, diikuti oleh tanda koma. Dengan hormat, beri tanda koma. Nah, sudah paham? Selanjutnya, untuk bagian yang kelima adalah isi surat. Isi surat sebenarnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pembuka. Yang kedua adalah isi surat. Yang terakhir itu adalah penutup. Nah, di bagian pembuka kita harus tuliskan dari mana kita mendapatkan informasinya, kemudian posisi apa yang kita lamar, dan yang ketiga, tulislah bahwa kita akan melamar di posisi tersebut. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Selanjutnya, bagian yang kedua, itu di bagian isi surat, kita akan menuliskan hal-hal yang perlu perusahaan tersebut ketahui. Tentang diri kita, misalnya, kita sudah berpengalaman di bidang apa, pada posisi apa, selama berapa lama, itu perusahaan perlu mengetahuinya. Nah, di bagian isi juga memuat nama, tanggal lahir, alamat, dan pendidikan terakhir. Nah, lampiran yang diminta oleh perusahaan itu juga bermacam-macam, tergantung dari perusahaan atau instansi yang memerlukan. Misalnya berupa SKCK, surat keterangan lulus, kemudian ijazah, atau kompetensi yang tercapai. Misalnya ada sertifikat kompetensi. Baik, bagian ketiga yaitu penutup. Biasanya dicantumkan seperti ini. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kita ingat ya, format penulisannya itu harus tepat. Kita awali huruf kapital sebagai pembuka kalimat, kemudian jeda antara anak kalimat dan induk kalimat, kita beri tanda koma. Sapaan Bapak atau Ibu, kita tulis dengan huruf kapital. Dan misalnya, saya mengucapkan terima kasih. Jadi, kita mengucapkan kata terima kasihnya itu secara tidak berlebihan. Yang salah biasanya itu mengaturkan terima kasih. Nah, itu menggunakan bahasa daerah ya. Ucapkan terima kasih banyak. Nah, itu tidak diperkenankan pada penutup sebuah lamaran pekerjaan. Jadi, kita gunakan saja bahasa Indonesia yang baik dan tidak berlebihan.
pada bagian yang keenam. Itu adalah berisi salam penutup di dalam unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, biasanya kita menuliskan hormat saya, koma. Nah, sama dengan penulisan bagian yang keempat pada surat lamaran pekerjaan, bukan dengan kemudian sama dua kata tersebut. Yang pertama, kata yang diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, kemudian diawali dengan huruf kecil, lalu diikuti dengan tanda koma. Bisa dipahami? Kita lanjut kemudian di bagian yang terakhir. Kita bubuhkan tanda kita, kemudian kita cantumkan nama kita secara lengkap. Baik anak-anak, sebagai kesimpulan, Ibu akan mengingatkan bahwa unsur-unsur surat lamaran pekerjaan itu ada 7 unsur. Nah, yang pertama itu tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat yang berisi pembuka, isi dan penutup. Kemudian yang keenam adalah salam penutup. Yang ketujuh yaitu tanda tangan dan nama lengkap kalian. Nah, bagaimana? Sudah paham materi kita hari ini? Nah, kalau sudah paham, silahkan kalian mencoba materi tersebut di rumah. Tulislah di atas kertas double tulis. Dulu materi kita hari ini ya anak-anak. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.